Opa Ido ini ngelakuin suatu ritual untuk kembali menghadirkan Atia. Jadi waktu itu Opa Ido ini minta tolong ke jin-jin itu, jin-jin peliharaan dia, supaya mereka mau menyerupai wujud dan juga kepribadiannya Atia. Tolong, kalian nyamar lah ini istilahnya jadi Atia. Nah, setelah menjalani berbagai ritual itu akhirnya ada sosok jin yang bersedia menjalankan tugas itu, bersedia menyamar menjadi Atia, bersedia menyerupai Atia. Jadi ritual ini bukan untuk menghidupkan Atia ya, tapi buat manggil jin yang mau bersedia menyerupai Atia untuk nemenin anaknya, nemenin kakek Dula yang masih berduka. Itu tujuannya. Nah, sosok inilah, soal si Atia inilah yang kemudian sering muncul di kehidupannya Benny. Sebelumnya sosok ini akan selalu menemani kakek Dula sampai akhirnya kakek Dula dewasa, dia kok Atia juga sekecil itu aja ya, karena memang dia dihadirkan untuk menjadi pelipur lara. Nah, sosok ini juga lah yang sering muncul di kehidupannya Benny, termasuk nemenin Benny jalan kaki di perumahan tadi. Tapi dia tadi aku ceritain nanti. Nah, sejak saat itu jin yang nyerupain Atia ini pun jadi penjaga turun-temurun di keluarganya Opa Ido. Dia selalu ngikutin kakek Dula kemanapun dia pergi. Bahkan waktu kakek ini nikah sama Nenek Ria, ada juga dia. Dan fun fact-nya, menurut cerita ibu nih menurut cerita ibu Nat, kata si Benny, ternyata nenek aku itu juga punya ilmu hitam yang bertolak belakang sama ilmunya suaminya, ilmunya kakek Dula. Konon katanya ilmu hitam yang dipakai sama nenek ini mengharuskan dia untuk numbalin keturunannya. Supaya apa? Supaya ilmunya makin kuat. Kayaknya neneknya ini mau numbalin Benny. Dia pokoknya harus ada keturunannya. Dia punya niat itu. Nah, rencana buruk ini akhirnya diketahui sama suaminya, sama kakek Dula. Setelah kakek dapat info dari siapa? Dari Atia. Nah, sejak saat itulah kakek ini mulai menjaga Benny sebisa mungkin dari segala gangguan. Itulah alasannya kenapa kakek ini lengket kali sama Benny. Karena kakek takut Benny ini betulan ditumbalin sama istrinya sendiri gitu loh. Yang tadi di awal aku bilang mama sampai nggak ada waktu buat jagain aku saking dempetnya kakek aku sama aku, itu alasan yang ngejagain aku dari situ. Dan setelah kakek Dula meninggal, sebenarnya Atia ini juga diturunkan ke mamaku Nadia. Kan dia langsung dari kakek aku kan, mau diturunkan ke mama aku berbarengan sama ilmu yang udah kakek aku punya. Tapi ternyata ibunya Wawa ini nggak cocok sama energinya Atia. Dan begitu juga sebaliknya, energinya Atia nggak cocok juga sama ibu. Setiap kali lihat sosok Atia badan ibu tuh jadi suka lemes gitu loh. Bahkan kadang sampai sakit tanpa sebab gegara itu aja. Nah, konon katanya Atia ini nggak cocok diturunin ke perempuan. Nah, dia lebih nurut kalau diturunkan ke laki-laki. Itulah kenapa Atia ini lebih sering nampakin dirinya ke Benny daripada ke ibu. Nah, menurut cerita